Kekayaan datang dengan cepat, secepat kilat menyambar. Namun, di balik kemewahan yang memabukkan, Budi tahu ada harga yang harus ia bayar setiap malam Jumat Kliwon, kunjungan dari sosok berbalut kafan yang tak pernah tidur. Sebelum lanjut cerita, dukung Titik3 Channel dengan menekan tombol like dan subscribe untuk selalu dapat update konten terbaru dan jangan lupa tinggalkan komen. Janji di tengah keputusasaan. Di sebuah desa terpencil yang masih diselimuti rimbunnya hutan jati, hiduplah seorang pria bernama Budi. Hidupnya serba pas-pasan. Istrinya sakit-sakitan, anak-anaknya sering kelaparan, dan ladang garapannya tak pernah menghasilkan lebih dari cukup untuk makan sehari. Setiap malam, Budi memandangi langit gelap, bertanya-tanya mengapa nasib begitu kejam padanya. Keputusasaan menggerogoti jiwanya, membuatnya rentan terhadap bisikan-bisikan gelap. Suatu hari, seorang kenalan lama, Mbah Karto, yang dikenal memiliki ilmu lain, datang menemuinya. Mbah Karto, dengan senyum licik dan mata yang menyimpan rahasia kelam, menawarkan jalan pintas. "Budi," katanya, suaranya berbisik seperti angin di antara dedaunan kering. "Aku tahu penderitaanmu. Ada jalan untuk mengubah nasibmu, jalan yang cepat dan pasti. Tapi, ada harga yang harus dibayar." Budi, yang sudah diambang batas, bertanya dengan gemetar. "Jalan apa, Mbah?" Mbah Karto mendekat. Aroma dupa dan tanah basah menguar dari tubuhnya. "Pesugihan pocong," bisiknya. "Kau akan mendapatkan kekayaan melimpah, rumah megah, sawah berhektar-hektar. Tapi, kau harus menyediakan tumbal untuk penjaga kekayaanmu." Jantung Budi berdebar kencang. Ia tahu apa artinya tumbal dalam konteks ini. Itu berarti nyawa. Sebuah nyawa manusia. Keringat dingin membasahi punggungnya. Namun, bayangan wajah pucat istrinya dan perut keroncongan anak-anaknya mengalahkan rasa takut dan nuraninya. "Apa yang harus kulakukan, Mbah?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Malam terkutuk di bawah bulan purnama. Malam itu, di bawah rembulan purnama yang bersinar muram, Budi mengikuti Mbah Karto ke sebuah makam tua yang angker di tengah hutan. Udara dingin menusuk tulang, dan suara binatang malam terdengar seperti bisikan-bisikan menyeramkan. Mbah Karto mulai merapalkan mantra-mantra kuno, asap kemenyan mengepul, membentuk bayangan-bayangan menari. Budi duduk terpaku, matanya terpejam, mencoba mengabaikan suara-suara aneh dan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan sesuatu yang tak kasat mata berputar-putar di sekitarnya. Kemudian, Mbah Karto memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan menghantuinya seumur hidup. Dengan tangan gemetar dan hati yang berteriak, Budi melakukan perbuatan terkutuk itu. Sebuah nyawa melayang, dan sebagai gantinya, sebuah ikatan tak terlihat terjalin. Setelah ritual selesai, Mbah Karto tersenyum puas. "Sekarang, pulanglah. Kekayaan akan datang padamu. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon, dia akan datang menagih jatahnya." Budi pulang dengan langkah gontai. Jiwanya terasa hampa. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau ngeri. Yang jelas, ia telah melewati batas, dan tidak ada jalan kembali. Kekayaan yang membawa petaka. Keesokan harinya, keajaiban atau kutukan mulai terjadi. Tiba-tiba, ada orang yang datang menawarkan untuk membeli tanahnya dengan harga fantastis. Kemudian, ia memenangkan lotre, padahal ia tidak pernah membeli tiket. Uang mengalir deras, seolah-olah sungai emas telah dialihkan ke rumahnya. Dalam waktu singkat, Budi menjadi orang terkaya di desa. Ia membangun rumah megah, membeli sawah yang luas, dan hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Istrinya sembuh, anak-anaknya bisa makan enak dan bersekolah di kota. Orang-orang desa menghormatinya, bahkan sedikit takut padanya. Namun, di balik kemewahan itu, Budi tidak pernah merasakan kedamaian. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan merasakan hawa dingin yang menusuk, disertai bau tanah basah dan kain kafan. Dari sudut matanya, ia akan melihat bayangan putih melompat-lompat di halaman rumahnya. Itu adalah pocong, sosok yang ia korbankan.
Pocong itu tidak mengganggunya secara fisik, tetapi kehadirannya adalah siksaan mental yang tak berkesudahan. Ia adalah pengingat abadi akan dosa yang telah diperbuat Budi. Teror tak berujung. Pocong itu mulai muncul lebih sering, tidak hanya pada malam Jumat Kliwon. Ia akan berdiri di depan jendela kamar Budi, menatapnya dengan mata kosong. Budi tidak bisa tidur. Setiap suara gemerisik, setiap bayangan di kegelapan, membuatnya melompat ketakutan. Ia menjadi paranoid, curiga terhadap semua orang. Ia sering berteriak-teriak sendiri, mengusir bayangan yang hanya bisa dilihatnya. Kekayaan yang ia dapatkan terasa hambar. Makanan selezat apapun terasa seperti abu di lidahnya. Pakaian mahal terasa seperti kain kafan yang membungkusnya. Ia tidak bisa menikmati apapun karena ketakutan yang terus-menerus. Istrinya mulai khawatir. Anak-anaknya menjauh karena melihat perubahan drastis pada ayahnya. Budi yang dulu penyayang, kini menjadi pemarah dan sering berhalusinasi. Suatu malam, pocong itu tidak hanya melompat-lompat di halaman. Ia berdiri tepat di samping tempat tidur Budi, menatapnya tanpa berkedip. Budi berteriak histeris, melompat dari tempat tidur, dan berlari keluar rumah. Ia terus berlari tanpa arah, menembus kegelapan malam, menjauhi rumah megah yang kini terasa seperti neraka baginya. Akhir dari sebuah keserakahan. Budi terus berlari, napasnya terengah-engah, jantungnya berpacu seperti genderang perang. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari, sampai akhirnya ia terjatuh di sebuah jurang yang dalam. Tubuhnya terhempas ke dasar, dan kegelapan menelannya. Keesokan harinya, warga desa menemukan Budi sudah tak bernyawa, tergeletak di dasar jurang. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Anehnya, rumah megahnya yang baru dibangun tiba-tiba terbakar habis tanpa sebab yang jelas, dan seluruh hartanya lenyap seolah tak pernah ada. Kisah Budi menjadi pelajaran pahit bagi seluruh desa. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang didapat dengan cara kotor tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, melainkan hanya kutukan dan kehancuran. Pocong itu mungkin tidak membunuh Budi secara langsung, tetapi teror mental dan kegilaan yang ditimbulkannya jauh lebih mematikan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyebut nama pesugihan pocong di desa itu. Mereka tahu, ada harga yang jauh lebih mahal dari sekadar harta benda, yaitu kedamaian jiwa dan nurani yang bersih. Dan harga itu, seringkali, harus dibayar dengan nyawa.